Tahukah Anda bahwa pikiran bawah sadar Anda sudah tahu siapa cinta sejati Anda sebelum pikiran sadar Anda menyadarinya? Carl Jung, salah satu psikolog paling brilian dalam sejarah, menemukan sesuatu yang akan mengubah pandangan Anda tentang cinta sepenuhnya. Dan izinkan saya memperingatkan Anda sebelumnya, apa yang akan Anda dengar mungkin membuat Anda memikirkan kembali semua hubungan masa lalu dan masa kini Anda. Hal ini bahkan mungkin menjelaskan mengapa Anda merasakan rasa hampa yang aneh dalam hubungan yang tampak sempurna di atas kertas. Ada kekuatan tak kasat mata, pola tersembunyi di alam bawah sadar Anda yang bertindak seperti magnet kosmik yang menarik ke arah Anda orang yang tepat yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan proses individuasi Anda. Jung menyebutnya anima dan animus. Dan kekuatan ini sedang bekerja dalam hidup Anda sekarang saat Anda membaca kata-kata ini, memengaruhi setiap keputusan yang Anda buat tentang cinta tanpa Anda sadari. Tapi inilah bagian yang meresahkan. Kebanyakan orang mengabaikan sinyal-sinyal ini karena mereka terlalu sibuk mengejar apa yang mereka pikir mereka inginkan daripada mengenali apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jiwa mereka. Dan ketika saya mengatakan jiwa, saya tidak bermaksud romantisme murahan dari film-film Hollywood. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih transformatif, sesuatu yang dapat mengubah struktur kepribadian Anda. Selama lebih dari 40 tahun mempelajari psike manusia, Jung mengamati pola-pola yang berulang terus-menerus pada pasiennya. Dia menemukan bahwa mereka yang menemukan cinta sejati, cinta yang benar-benar mengubah hidup mereka, mengalami sinyal-sinyal spesifik tertentu yang diabaikan atau disalahpahami oleh kebanyakan orang. Ini bukan kebetulan atau fantasi romantis, tetapi manifestasi nyata dari kekuatan arketipe mendalam yang beroperasi di lapisan paling primitif otak kita. Tanda pertama bahwa Anda telah menemukan cinta dalam hidup Anda adalah sesuatu yang digambarkan Jung sebagai aktivasi dari pasangan arketipe Anda. Ini jauh melampaui apa yang dipahami psikologi populer sebagai kecocokan. Dalam setiap pria terdapat elemen feminin bawah sadar yang disebut Jung sebagai anima. Dan dalam setiap wanita terdapat elemen maskulin bawah sadar, animus. Ini bukan konsep abstrak yang melayang di udara, tetapi kekuatan nyata yang dapat diukur melalui perubahan neurologis dan hormonal yang memengaruhi setiap keputusan Anda tentang cinta. Jung menemukan bahwa anima seorang pria berkembang, terutama melalui pengalaman pertamanya dengan figur wanita yang signifikan, terutama ibunya. Tetapi itu tidak berhenti pada kesan pertama ini. Ia berevolusi sepanjang hidup, mengintegrasikan elemen-elemen dari semua pengalaman bermakna dengan wanita. Animus pada wanita mengikuti pola serupa namun berlawanan, berkembang terutama melalui pengalaman dengan figur pria. Ketika Anda bertemu cinta dalam hidup Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi pada tingkat neurologis. Orang ini secara alami dan tanpa usaha mengaktifkan anima atau animus Anda. Saya tidak berbicara tentang ketertarikan fisik dangkal yang memudar setelah beberapa minggu. Saya berbicara tentang resonansi yang terjadi di lapisan terdalam keberadaan Anda, di bagian otak yang disebut Jung sebagai ketidaksadaran kolektif. Anda merasa seolah-olah orang ini membangkitkan bagian dari diri Anda yang tidak pernah Anda ketahui keberadaannya. Tiba-tiba, Anda mulai mengekspresikan aspek kepribadian Anda yang telah tertidur selama bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun. Seorang pria mungkin menemukan kepekaan emosional yang dia tekan sejak masa kanak-kanak. Seorang wanita mungkin menemukan kekuatan batin dan kemampuan kepemimpinan yang tidak pernah dia ketahui dia miliki. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan Anda tanpa Anda pernah merasa bahwa mereka benar-benar mengenal Anda? Mereka mungkin mentoleransi Anda, mungkin bahkan mencintai Anda dengan cara tertentu,
Tetapi ada penghalang tak terlihat yang tidak pernah hancur. Sementara dengan orang lain sejak pertemuan pertama, Anda merasakan keakraban yang aneh, seolah-olah Anda telah menunggu seumur hidup untuk momen ini. Seolah-olah Anda akhirnya pulang setelah perjalanan panjang melalui negeri-negeri yang tidak dikenal. Itu bukan kebetulan atau proyeksi romantis. Itu adalah anima atau animus Anda yang mengenali pasangan sempurnanya, potongan teka-teki yang hilang dari psike Anda. Jung mengamati bahwa pada momen ini, wilayah otak yang terhubung dengan ingatan mendalam menjadi aktif, seolah-olah kita sedang mengingat sesuatu yang sudah lama kita lupakan. Tetapi berhati-hatilah karena di sini muncul sesuatu yang krusial yang diabaikan kebanyakan orang. Aktivasi ini tidak selalu terasa menyenangkan pada awalnya. Faktanya, hal ini bisa sangat meresahkan. Jung menemukan bahwa ketika arketip terdalam kita tersentuh, kita mengalami apa yang dia sebut konstelasi kompleks. Ini berarti bahwa seluruh struktur psikis Anda mengatur ulang dirinya sendiri untuk mengakomodasi energi baru ini. Ini seolah-olah seseorang memasuki rumah psikologis Anda dan mulai menata ulang perabotan tanpa izin Anda. Anda mungkin merasakan campuran aneh antara ketertarikan dan ketakutan, seolah-olah orang ini memiliki kekuatan untuk mengubah Anda dengan cara yang tidak dapat Anda kendalikan atau prediksi. Dan inilah tepatnya di mana Anda perlu memperhatikan. Cinta sejati, cinta dalam hidup Anda, tidak meninggalkan Anda tanpa perubahan. Ia mengubah Anda pada tingkat arketip. Transformasi ini tidak opsional. Anda tidak dapat hanya mengalami aspek menyenangkan dari aktivasi ini. Ini adalah satu paket utuh yang juga mencakup guncangan pada pola kepribadian yang Anda pikir sudah tetap dan tidak dapat diubah. Jung memperingatkan bahwa banyak orang melarikan diri tepat pada saat ini, takut akan intensitas transformasi yang akan datang. Tanda kedua berhubungan erat dengan apa yang dilihat Jung sebagai aspek paling krusial dari perkembangan psikologis, integrasi bayang-bayang. Kita semua memiliki bayang-bayang atau sisi gelap, bagian dari diri kita yang telah kita tekan, sangkal atau tolak karena tidak sesuai dengan citra yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Bayang-bayang tidak hanya berisi sisi negatif kita, tetapi juga potensi kita yang belum berkembang. Bakat tersembunyi kita, hasrat yang ditekan, dan insting paling mendasar kita. Selama dekade penelitiannya, Jung menemukan sesuatu yang menarik. Bayang-bayang tidak menghilang ketika kita mengabaikannya. Ia tumbuh semakin kuat, semakin merusak, dan mulai menyabotase hubungan kita dari alam bawah sadar. Kebanyakan konflik hubungan, menurut Jung, sebenarnya bukan tentang masalah dangkal yang diperdebatkan. Itu adalah tentang elemen bayang-bayang yang tidak terintegrasi yang diproyeksikan ke orang lain. Ketika Anda bertemu cinta dalam hidup Anda, sesuatu terjadi yang tidak pernah dicapai oleh sebagian besar hubungan. Orang ini dapat melihat bayang-bayang Anda tanpa melarikan diri darinya. Bahkan lebih lagi dengan cara yang misterius, dia membantu Anda mengintegrasikan bayang-bayang Anda ke dalam kepribadian sadar Anda dengan cara yang sehat. Dia tidak menghakimi Anda atas sisi gelap Anda. Tidak mencoba mengubah atau memperbaiki Anda. Dia hanya menerima keseluruhan keberadaan Anda dengan pemahaman yang melampaui semua logika. Pernahkah Anda bersama seseorang dengan siapa Anda merasa bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya? Bahkan dalam aspek tergelap atau paling bermasalah Anda. Saya tidak berbicara tentang seseorang yang dengan enggan mentoleransi kelemahan Anda karena rasa martir. Maksud saya seseorang yang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan mengubah kelemahan-kelemahan itu menjadi kekuatan, atau setidaknya melihatnya dalam cahaya yang sama sekali berbeda. Misalnya, kecenderungan Anda untuk menjadi terlalu kritis, yang telah menyabotase hubungan masa lalu, tiba-tiba menjadi keterampilan berharga untuk memperbaiki situasi. Keras kepala Anda, yang dianggap orang lain sebagai cacat yang tak tertahankan,
Ternyata menjadi tekad yang mengagumkan ketika diarahkan pada tujuan yang konstruktif. Kepekaan Anda yang berlebihan, yang telah menyebabkan Anda begitu banyak rasa sakit, menjadi alat yang luar biasa untuk pemahaman empatik. Jung mengatakan bahwa individuasi sejati, proses menjadi siapa Anda sebenarnya, membutuhkan integrasi bayang-bayang. Dan disinilah letak rahasia yang dapat mengubah hidup Anda. Cinta dalam hidup Anda bertindak seperti cermin alkimia yang memungkinkan Anda melihat bayang-bayang Anda bukan sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi sebagai sesuatu yang harus dipahami, diterima, dan diubah. Tapi waspadalah. Ini juga berarti bahwa orang ini akan terus menantang ego Anda. Mereka akan menghadapi Anda bukan dengan cara yang agresif atau merusak. Tetapi dengan cara sedemikian rupa, sehingga Anda dipaksa untuk menghadapi bagian dari diri Anda yang lebih suka Anda sembunyikan. Jika seseorang dalam hidup Anda melakukan ini secara alami dan penuh kasih tanpa menjadi musuh Anda dalam prosesnya, Anda harus memperhatikan. Ini bisa menjadi salah satu tanda paling jelas dari cinta sejati. Konfrontasi ini tidak terasa seperti serangan. Ini adalah undangan untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk menjadi versi diri Anda yang lebih utuh. Jung mengamati bahwa konflik dalam hubungan transformatif seperti itu tidak menghancurkan ikatan, tetapi memperdalamnya karena keduanya secara intuitif memahami bahwa mereka berpartisipasi dalam proses suci pertumbuhan bersama. Tanda ketiga mungkin yang paling misterius dan kuat dari semuanya, sinkronisitas. Jung mengembangkan konsep ini setelah bertahun-tahun mengamati bahwa peristiwa-peristiwa tertentu yang tampaknya tidak berhubungan ternyata terhubung oleh lebih dari sekadar kebetulan. Dia mendefinisikan sinkronisitas sebagai kebetulan yang bermakna yang menunjuk pada keberadaan tatanan yang lebih dalam di alam semesta. Tatanan yang melampaui hukum sebab dan akibat. Ketika menyangkut cinta dalam hidup Anda, sinkronisitas ini berlipat ganda secara eksponensial dan mengambil bentuk yang semakin kompleks dan mustahil. Saya tidak berbicara tentang kebetulan sederhana seperti pertemuan acak di kafe yang sama. Maksud saya adalah urutan peristiwa yang tampaknya mustahil yang diatur untuk menyatukan Anda dengan cara yang menentang semua penjelasan rasional. Jung mendokumentasikan kasus di mana pasiennya mengalami rantai sinkronisitas yang begitu kompleks sehingga ia menghitung probabilitas matematis dari kejadian acak mereka. Dalam beberapa kasus, kemungkinannya adalah 1 banding beberapa juta. Ini bisa berupa pertemuan berulang di tempat-tempat di mana tak satu pun dari kalian secara logis seharusnya berada. Koneksi melalui pihak ketiga yang tidak tahu bahwa kalian ditakdirkan untuk bertemu, atau bahkan mimpi dan firasat yang bermanifestasi dalam kenyataan dengan akurasi yang sangat tepat. Namun sinkronisitas yang terhubung dengan cinta dalam hidup Anda memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari kebetulan biasa. Pertama, mereka cenderung meningkat selama momen krisis atau keputusan besar dalam hubungan. Kedua, mereka sering melibatkan simbol atau gambar yang memiliki makna pribadi yang mendalam bagi kedua individu. Ketiga, mereka sering mengandung elemen yang tampaknya berasal dari sumber yang sama sekali asing dan tidak terkait dengan kehidupan sadar Anda. Jung percaya bahwa sinkronisitas adalah tanda bahwa kita selaras dengan takdir individu kita, dengan apa yang dia sebut diri archetype, versi paling penuh dan paling otentik dari siapa kita. Ketika Anda mengalami rantai sinkronisitas yang berputar di sekitar orang tertentu, alam bawah sadar Anda mengirimkan pesan yang jelas. Orang ini memainkan peran sentral dalam proses individuasi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dengan orang-orang tertentu, sinkronisitas terjadi hampir terus-menerus, seolah-olah alam semesta itu sendiri secara aktif bekerja untuk membuat Anda tetap terhubung, menciptakan pertemuan yang melampaui perencanaan sadar apapun, seolah-olah kecerdasan yang lebih tinggi
mengatur peristiwa untuk memastikan bahwa jalan Anda terus bersilangan. Tapi inilah bagian yang menarik. Sinkronisitas ini tidak berhenti begitu Anda bersama. Sebaliknya, mereka meningkat dan berevolusi menjadi bentuk yang lebih halus tetapi sama kuatnya. Anda mulai mengalami apa yang disebut Jung partisipasi mistis, koneksi psikis, yang melampaui penjelasan rasional ilmu saraf modern. Anda mungkin sering memiliki pemikiran yang sama, pada waktu yang sama jauh lebih sering daripada yang bisa dibenarkan oleh statistik. Anda mungkin memiliki mimpi yang serupa, atau saling melengkapi tanpa mendiskusikannya sebelumnya. Anda mungkin memiliki wawasan intuitif tentang keadaan satu sama lain, yang terbukti sangat akurat, seolah-olah Anda berbagi semacam radar emosional bersama. Jung mendokumentasikan kasus pasangan yang dipisahkan oleh ribuan kilometer yang secara bersamaan merasakan sensasi fisik ketika yang lain dalam bahaya atau kesakitan. Ini bukan imajinasi atau sugesti diri, tetapi fenomena terukur yang dipelajari Jung dengan cermat selama beberapa dekade. Partisipasi mistis ini bukanlah ketergantungan emosional atau kodependensi. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini seolah-olah Anda telah menemukan frekuensi bersama yang memungkinkan Anda untuk memahami satu sama lain pada tingkat yang melampaui komunikasi verbal atau fisik biasa. Tanda keempat berkaitan erat dengan apa yang dianggap Jung sebagai pencapaian puncak karyanya. Arketipe, ketidaksadaran kolektif. Menurut Jung, di dalam diri kita masing-masing terdapat pola perilaku dan pengalaman universal yang kita bagikan dengan seluruh umat manusia. Arketipe ini termasuk figur seperti sang kekasih, orang bijak, pejuang, ibu agung, ayah bijak, anak abadi, si penipu, dan banyak lainnya. Jung menemukan bahwa kebanyakan orang hanya mengaktifkan sebagian kecil dari arketipe yang tersedia bagi mereka. Ini menciptakan rasa ketidaklengkapan yang konstan, seolah-olah kita hanya memainkan beberapa instrumen dalam orkestra besar. Hidup terasa terbatas dan berulang, seolah-olah kita selalu memainkan peran yang sama, tanpa akses ke repertoar penuh kemanusiaan kita. Ketika Anda menemukan cinta dalam hidup Anda menemukan bahwa orang ini bertindak sebagai kunci utama yang secara bersamaan dan harmonis mengaktifkan beberapa archetype di dalam diri Anda. Mereka tidak hanya membangkitkan sang kekasih dalam diri Anda, tetapi juga dapat membangkitkan orang bijak batin Anda, pengasuh pelindung Anda, petualang tanpa rasa takut Anda, seniman kreatif Anda, atau aspek arketipe lainnya yang perlu dikembangkan untuk pertumbuhan lengkap Anda. Ini bermanifestasi dalam cara yang sangat konkret dan dapat diamati. Anda mungkin menjadi lebih berani daripada yang pernah Anda pikirkan, lebih berbelas kasih terhadap orang lain, lebih kreatif dalam pekerjaan Anda, lebih bijaksana dalam keputusan Anda, atau lebih ceria dalam kehidupan sehari-hari Anda. Bukan karena Anda memainkan peran atau mencoba menjadi orang lain, tetapi karena kehadiran mereka secara harfiah mengaktifkan potensi tersembunyi di dalam struktur psikis Anda. Jung mengamati bahwa dalam hubungan yang benar-benar transformatif, kedua pasangan berfungsi sebagai katalis untuk realisasi arketip tertinggi masing-masing. Ini seolah-olah masing-masing dari kalian memegang kombinasi rahasia untuk membuka harta karun tersembunyi dari yang lain. Harta karun yang telah terkunci selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Pernahkah Anda bersama seseorang di mana Anda merasa seperti diri terbaik Anda tanpa harus berusaha? Bukan karena Anda ingin mengesankan atau memainkan peran, tetapi karena kehadiran mereka memunculkan aspek kepribadian Anda yang tidak Anda ketahui keberadaannya, seperti piano yang akhirnya menemukan musisi yang dapat memainkan semua kuncinya. Aktivasi arketipe ini memiliki efek mendalam pada kehidupan sehari-hari Anda. Kreativitas Anda berkembang. Kepemimpinan Anda menguat. Intuisi Anda menajam. Selera humor Anda berevolusi.
Keberanian Anda untuk menghadapi tantangan meningkat. Ini seolah-olah orang ini telah menerangi ruangan-ruangan dalam kepribadian Anda yang tetap gelap selama bertahun-tahun. Tetapi aspek terdalam dari ini adalah bahwa aktivasi arketipe ini bersifat timbal balik dan saling memperkuat. Tidak hanya orang ini memunculkan yang terbaik dalam diri Anda memiliki efek transformatif yang sama pada mereka. Bersama-sama, Anda menghasilkan medan energi psikis yang memungkinkan Anda berdua menjadi versi diri Anda yang lebih lengkap dan otentik. Jung mencatat bahwa pasangan yang mengalami aktivasi archetype timbal balik ini sering mengembangkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh salah satu dari mereka sendirian. Kecerdasan gabungan mereka melampaui jumlah kecerdasan individu mereka. Kreativitas bersama mereka melebihi apa yang dapat dicapai oleh salah satu dari mereka sendirian. Kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, mengatasi krisis, dan menciptakan keindahan di dunia berlipat ganda secara eksponensial. Tanda kelima dan terakhir, mungkin yang paling penting dan transformatif dari semuanya. Perasaan yang tidak salah lagi bahwa dengan orang ini, Anda menjalani mitos pribadi Anda. Jung percaya bahwa setiap manusia dilahirkan dengan mitos unik, narasi arketip yang memberi makna dan tujuan keberadaan kita. Mitos pribadi ini bukanlah cerita yang kita ciptakan secara sadar. Ini adalah pola mendalam yang muncul dari ketidaksadaran kolektif yang memandu perkembangan kita dari lahir hingga mati. Kebanyakan orang menjalani hidup mereka tanpa secara sadar terhubung dengan mitos pribadi ini. Mereka menjalani hidup seolah-olah mereka adalah aktor dalam sebuah drama yang naskah lengkapnya tidak pernah mereka terima. Mereka tahu mereka ada di atas panggung. Mereka tahu mereka harus tampil, tetapi mereka tidak benar-benar memahami cerita yang lebih besar di mana mereka menjadi bagiannya. Ketika cinta dalam hidup Anda muncul, tiba-tiba segalanya mulai masuk akal dengan cara yang melampaui pemahaman intelektual. Orang ini tidak hanya cocok dengan cerita Anda. Kehadiran mereka membuat cerita Anda lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih lengkap. Ini seolah-olah sampai sekarang Anda hanya menjalani setengah dari mitos Anda, dan sekarang Anda akhirnya bisa melihat narasi lengkapnya. Jung mengamati bahwa ketika dua orang menemukan resonansi mitos ini, mereka mengalami apa yang dia sebut penyatuan yang berlawanan. Ini bukan tentang menjadi identik atau tidak memiliki perbedaan. Ini tentang perbedaan Anda yang saling melengkapi dengan cara yang menciptakan sesuatu yang lebih besar dari jumlah bagian-bagian Anda. Ini tidak berarti bahwa kehidupan Anda sebelumnya tidak memiliki nilai atau makna. Itu berarti bahwa semua pengalaman masa lalu Anda, termasuk rasa sakit terdalam Anda, kegagalan paling menghancurkan Anda, dan kemenangan terbesar Anda, tiba-tiba terbukti menjadi bab-bab yang diperlukan, yang mempersiapkan Anda untuk pertemuan ini. Setiap trauma menjadi kebijaksanaan. Setiap kehilangan mengungkapkan dirinya sebagai persiapan untuk sesuatu yang lebih baik. Setiap momen kesepian menjadi dapat dimengerti sebagai waktu ketika Anda mengembangkan kekuatan batin yang dibutuhkan untuk koneksi ini. Jung menyebut ini proses individuasi, jalan menjadi siapa Anda sebenarnya dimaksudkan. Dia mencatat bahwa bagi kebanyakan orang proses ini mencapai puncaknya melalui pertemuan dengan apa yang dia sebut orang yang signifikan. Orang yang bertindak sebagai katalis untuk pembukaan penuh potensi Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda dengan orang tertentu memiliki makna yang lebih dalam, hampir mistis? Seolah-olah semua potongan pengalaman Anda yang tersebar tiba-tiba cocok bersama menjadi pola yang koheren dan indah. Seolah-olah orang ini bukan hanya pelengkap hidup Anda, tetapi potongan teka-teki yang hilang yang melengkapi keberadaan Anda. Tetapi ada sesuatu yang krusial untuk dipahami di sini. Sesuatu yang memisahkan mereka yang benar-benar siap untuk cinta dalam hidup mereka dari mereka yang terus mencari pengganti yang dangkal.
Mengenali tanda-tanda ini membutuhkan tingkat kesadaran diri dan kejujuran emosional yang secara aktif dihindari oleh kebanyakan orang. Jauh lebih mudah untuk tetap berada di permukaan dan fokus pada kesamaan yang jelas, seperti minat bersama, ketertarikan fisik, stabilitas keuangan, atau persetujuan sosial daripada menyelami kedalaman arketip sebuah koneksi. Jung memperingatkan bahwa kebanyakan orang melarikan diri dari cinta sejati karena itu menuntut terlalu banyak pertumbuhan, terlalu banyak transformasi, dan terlalu banyak kejujuran tentang siapa diri sebenarnya di balik topeng sosial yang dibangun dengan hati-hati. Cinta arketip, cinta dalam hidup Anda, tidak mengizinkan Anda untuk tetap kecil, nyaman, atau tersembunyi. Ia terus-menerus menantang Anda untuk berevolusi, untuk menghadapi bayang-bayang Anda, dan untuk mengintegrasikan aspek-aspek diri Anda yang lebih suka Anda pisahkan dan kendalikan. Jenis cinta ini membutuhkan melepaskan ilusi kendali atas hidup dan identitas Anda. Ini membutuhkan kepercayaan pada proses yang melampaui pemahaman rasional Anda. Ini membutuhkan keyakinan pada transformasi yang tidak dapat Anda arahkan secara sadar. Apakah Anda benar-benar siap untuk tingkat perubahan seperti itu? Apakah Anda siap bagi seseorang untuk melihat semua kerentanan Anda, semua ketidaksempurnaan Anda, semua ketakutan terdalam Anda, dan agar cinta mereka kepada Anda tidak berkurang, tetapi semakin dalam karenanya? Apakah Anda siap melakukan hal yang sama untuk orang lain? Karena jika 5 tanda ini sekarang hadir dalam hidup Anda, jangan abaikan mereka karena rasa takut atau karena kebiasaan akan pola yang akrab tetapi membatasi. Diri bawah sadar, Anda mencoba memberitahu Anda sesuatu yang mendalam tentang takdir Anda dan proses individuasi Anda. Ia mencoba menunjukkan kepada Anda jalan menuju versi diri Anda yang bahkan tidak Anda ketahui mungkin terjadi. Jung tidak melihat cinta sebagai perasaan yang lewat atau emosi sesaat yang datang dan pergi tergantung pada keadaan eksternal. Dia melihatnya sebagai kekuatan arketip, energi transformatif dengan kekuatan untuk sepenuhnya menata ulang struktur psikis Anda dan memandu Anda menuju realisasi potensi tertinggi Anda. Kekuatan ini mengikuti hukum yang melampaui logika biasa. Ia tidak menanggapi manipulasi atau kendali. Ia tidak bisa dipaksa atau diciptakan secara artifisial. Ia hanya bisa dikenali, dihormati, dan diterima ketika ia muncul secara otentik dalam hidup Anda. Jung juga mengamati sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Koneksi terdalam seringkali dimulai dengan cara yang bertentangan dengan harapan romantis konvensional kita. Mereka dapat muncul dari persahabatan yang perlahan-lahan semakin dalam. Mereka dapat muncul dari konflik yang tampak yang mengungkapkan kesamaan yang lebih dalam. Mereka dapat tumbuh dalam situasi di mana kedua orang sepenuhnya fokus pada sesuatu selain asmara. Cinta arketipe jarang muncul dengan panggung dramatis yang kita harapkan dari film. Sebaliknya, ia mengungkapkan dirinya secara bertahap seperti matahari terbit yang secara tak terlihat mengubah kegelapan menjadi cahaya. Butuh waktu bagi arketipe untuk aktif sepenuhnya, bagi sinkronisitas untuk berlipat ganda, bagi bayang-bayang untuk diintegrasikan dengan cara yang sehat. 5 tanda ini bukan jaminan bahwa hubungan akan mudah atau bebas dari tantangan. Sebaliknya, Jung menemukan bahwa koneksi terdalam seringkali melibatkan lebih banyak konflik, lebih banyak pertumbuhan, dan lebih banyak transformasi daripada hubungan yang dangkal. Tetapi mereka juga menawarkan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh pengalaman manusia lainnya. Kesempatan untuk menjadi siapa Anda sebenarnya dimaksudkan melalui aktivasi anima atau animus Anda, mengintegrasi sehat dari bayang-bayang Anda, penggandaan sinkronisitas yang bermakna, kebangkitan berbagai arketip, dan perasaan menjalani mitos pribadi Anda. Ini adalah tanda-tanda di mana ketidaksadaran Anda memberitahu Anda bahwa Anda telah menemukan sesuatu yang suci,
sesuatu yang melampaui cinta biasa dan mengarah ke ranah transformasi spiritual. Jangan biarkan rasa takut akan pertumbuhan menyebabkan Anda menolak kesempatan ini. Jangan biarkan kenyamanan dari hal yang akrab mencegah Anda merangkul yang luar biasa. Jangan biarkan suara keraguan, baik dari dalam maupun dari orang lain, meyakinkan Anda bahwa Anda pantas mendapatkan kurang dari koneksi terdalam yang mungkin terjadi antara dua manusia. Psike Anda tahu apa yang Anda butuhkan untuk evolusi Anda, bahkan ketika pikiran sadar Anda penuh dengan keraguan, perlawanan, dan ketakutan. Jiwa Anda mengenali kebenaran. Bahkan ketika ego Anda berpegang teguh pada pola yang akrab tetapi membatasi, ketika Anda mengenali tanda-tanda ini dalam hidup Anda berdiri di depan pilihan mendasar. Anda dapat mengabaikannya dan tetap terperangkap dalam pola akrab yang membuat Anda tetap dalam versi diri Anda yang lebih kecil. Atau Anda dapat memanggil keberanian luar biasa untuk terlibat dalam transformasi terdalam yang dapat dialami manusia. Jung berkata bahwa pertemuan dengan cinta sejati pada intinya adalah pertemuan dengan ilahi di dalam diri kita sendiri. Kesempatan untuk mengalami penyatuan yang berlawanan, rekonsiliasi polaritas batin yang telah memisahkan kita, dan realisasi diri arketipe yang mewakili keutuhan kita yang paling lengkap. Ketidaksadaran Anda sudah lama mengetahui jawabannya. Jiwa Anda telah mengenali apa yang pikiran Anda berusaha keras untuk pahami dan kategorikan. Dan pertanyaan yang akan menentukan arah hidup Anda adalah ini. Apakah Anda akan memiliki keberanian untuk mendengarkan kebijaksanaan yang lebih dalam ini dan bertindak sesuai dengannya, bahkan jika itu bertentangan dengan semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang cinta? Tanda-tandanya ada di sana, menunggu untuk dikenali oleh seseorang yang cukup berani untuk melihat melampaui penampilan permukaan. Arketip diaktifkan, menunggu untuk diintegrasikan oleh seseorang yang siap untuk tumbuh melampaui batas mereka sebelumnya. Sinkronisitas mengalir, siap diikuti oleh seseorang yang mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Mitos pribadi Anda sedang terungkap. Siap untuk dijalani sepenuhnya oleh seseorang yang merangkul panggilan takdir tertinggi mereka. Cinta dalam hidup Anda bukan hanya seseorang yang pas dengan keberadaan Anda saat ini. Ini adalah portal menuju versi diri Anda yang paling otentik, lengkap, dan kuat. Seseorang yang tidak pernah bisa Anda bayangkan tanpa pengalaman transformatif ini.